Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar walaupun dalam masa pandemi ini, teman-teman. Nah, teman-teman, Kak Rizal ingin menyapa kalian. Apa kabar semuanya, anandaku semuanya, khususnya ananda kelas 5. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada yang kurang dalam diri kalian, sehat jasmani maupun rohani. Nah, dan teman-teman dapat melaksanakan kegiatan KBM secara daring. Teman-teman, kemarin kita telah mempelajari tentang zakat, pengertian zakat. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, yaitu macam-macam zakat. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jangan lupakan ya materi-materi yang telah saya ajarkan tentang pengertian zakat. Sekarang kita mulai macam-macam zakat. Seperti biasa, awalan Kak Rizal akan mengantarkan kepada kalian tentang standar kompetensi. Nah, mengetahui keutamaan berzakat. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian zakat, mengetahui macam-macam zakat, mengetahui syarat zakat. Kita sudah ke pembelajaran mengetahui macam-macam zakat. Kita selanjutnya mengetahui dalilnya. Membaca dalilnya. Kita baca bersama-sama ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya, kita telah menyembah Allah, ya, beriman kepada yang gaib, kita telah melaksanakan salat, maka dari itu kita harus menginfakkan sebagian rezeki yang kita berikan kepada mereka yang berhak. Inilah penjelasan Quran surat Al-Baqarah. Nah, tidak memperpanjang waktu, Kak Rizal langsung ke materi macam-macam zakat. Nah, teman-teman perhatikan ya, semoga kalian bisa paham sampai awal sampai akhir pembelajaran tentang materi zakat. Nah, macam-macam zakat. Zakat ternyata dibedakan menjadi dua macam. Nah, apa aja? Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Oke. Sekarang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah ini, teman-teman, disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Maksudnya zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, teman-teman, zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan apa? Membersihkan jiwa kita. Nah, kita lanjutkan, teman-teman, ya. Teman-teman, zakat fitrah kapan sih dikeluarkan? Nah, tentunya dikeluarkan pada akhir-akhir Ramadan. Nah, ini jelaskan. Diwajibkan bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Nah, tentunya walaupun bayi yang sudah lahir pada bulan suci Ramadan itu sudah terkena wajib zakat. Nah, siapa yang mengeluarkan? Itu orang tuanya. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, dibayarkan pada bulan Ramadan dengan keutamaan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan Idul Fitri. Jangan sampai ya kita berzakat setelah khotib naik ke mimbarnya, itu sudah tidak sah. Maka dihitungnya seperti sedekah biasa. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni. Nah, teman-teman, untuk pemateri ini
Kalau kalian bisa lebih paham, buka halaman 62 dan 63 di buku Al-Islam. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk tentunya makanan pokok, tapi sesuai dengan daerah tempat tinggal teman-teman. Misalnya kita di sini tentunya kita menggunakan beras karena kita setiap hari kita makan nasi. Nah, yang daerah lain ada gandum, ada jagung, ada sagu dan lain sebagainya. Nah, jumlahnya satu sah itu setara dengan 2,5 kilogram, 2,5 kilogram, sangat sedikit dan tidak menjadikan kita keberatan ya. Jadi dikiloin ya, 2,5 kilogram beras. Selanjutnya zakat mal. Zakat mal ini yang kedua teman-teman. Zakat mal menurut bahasa artinya harta. Maka zakat mal disebut dengan zakat harta. Nah, tapi teman-teman ini sifatnya wajib, tapi wajib ada tanda garis bawahnya. Nah, zakat mal secara istilah dapat diartikan zakat yang diwajibkan bagi siapa? Bagi umat Islam yang memiliki harta benda tertentu. Nah, tertentu ini ada ukurannya teman-teman untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab. Tuh, apa itu nisab? Nah, jangan biar tidak salah paham. Nah, orang Islam wajib membayar zakat mal setelah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang tadi tentang nisab. Nah, nisab teman-teman. Tiga. Nisab itu yaitu jumlah minimal harta yang dimiliki seorang untuk dizakati. Ini ada kadar dan ukurannya. Ya. Tentunya teman-teman bisa membuka buku halaman 64. Nah, ya, ada nisab. Nisabnya itu sudah ditentukan. Contohnya bisa kalau emas berapa gram, kalau perak berapa gram yang harus dikeluarkan zakatnya, itu ada semuanya ya. Setelah mencapai nisab, yang kedua telah memenuhi haul. Haul itu harta kita telah mencapai usia 1 tahun dizakatin. Kalau kita punya emas, punya perak, itu harus dizakatin. Nah, ingat ya, jangan sampai kita menimbun emas, menyimpan perak tapi tidak zakatin. Itu termasuk hal-hal yang tidak baik karena wajib dikeluarkan zakatnya setiap setahun telah mencapai nisab dan haul. Nah, ya. Yang ketiga, teman-teman harus harta terusnya milik sendiri, tidak boleh minjam, tidak boleh punya orang tua, milik sendiri. Ya. Kalau orang tua punya harta ya orang tua yang mengeluarkan zakatnya. Kalau kita punya harta karena kita sudah berpenghasilan dan punya emas juga setelah mencapai nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, selanjutnya, teman-teman, terdapat harta yang wajib dizakati. Apa saja sih, teman-teman? Nah, ini sudah milik sendiri, tapi kita harus tahu kita bekerja di bagian apa. Nah, kedua, kita mempunyai emas dan perak. Emas dan perak berapa tadi zakatnya? Emas murni 85 gram, sedangkan perak 672 gram. Besar zakatnya masing-masing 2,5%. Nah, selanjutnya perniagaan. Apa itu perniagaan teman-teman? Nah, perniagaan ini kita wira swasta atau berdagang, ya, berdagang atau punya toko segala macam. Nah, ini harus dikeluarkan zakatnya, ya, perniagaan. Yang ketiga, hasil pertanian, ada jagung, ada kelapa sawit, ada ketela pohon, ya, ada beras, ada buah-buahan sepertinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini apa? Binatang ternak. Nah, hasil pertanian binatang ternak. Nah, teman-teman, Kazal akan menjelaskan emas dan perak, hasil perniagaan, ya. Hasil perniagaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat harta perdagangan dihitung dengan standar nisab emas, ya.
Jadi harta perniagaan dihitung berupa jumlah yang jika dalam bentuk uang maka nisabnya disetarakan dengan emas sebesar 8,5%. Jumlah uang harus dikeluarkan juga sama itu 2,5% dari jumlah kekayaan yang berupa hasil perniagaan. Hasil perniagaan itu setelah kita dalam 1 bulan atau 1 tahun kita keluarkan, ya. Misalnya dengan harga emas berapa 85%-nya, kita hitung dari keluarkan itu mencapai 25%, ya. Setarakan. Selanjutnya apa itu teman-teman? Hasil pertanian. Pertanian ini dari sawah atau kebun, ya, dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber airnya. Kalau kita dari sawah itu ada tada hujan, ada juga enggak, teman-teman. Nah, ada irigasi membutuhkan biaya. Kalau yang tada hujan biasanya tidak. Nah, jika sumber pengairannya membutuhkan biaya nisabnya 750 kg, zakatnya 85%. Nah, ini untuk tanah yang tada hujan. Seketika setelah panen, jika sumber pengairannya tidak dibiayai maka nisabnya 759 kg, nisabnya 10% untuk hasil pertanian. Dan teman-teman bisa membuka halaman 65. Nah, untuk binatang ternak. Binatang ternak teman-teman. Nah, ini hewan ternak wajib zakati yaitu unta, sapi, kerbau dan kambing. Nah, ya. Kalau kita lihat di buku halaman 66, binatang ternak ini ada unta. Kalau sudah mencapai 5 sampai 9 ekor, maka jumlah zakatnya 1 ekor kambing. Bila kerbau kalau sudah mencapai 30 sampai 39 itu 1 tahun. Bertambah 40 itu menjadi 1 ekor sapi, umur 2 tahun, ya. Nisab kambing, kalau kita punya ekor 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Ya, jangan sampai gagal paham ya. Nah, untuk orang-orang yang berhak menerima zakat itu teman-teman bisa membaca halaman 68 sampai 69. Mungkin ini akhir pembelajaran tentang zakat. Dan teman-teman bisa mengulang-ulang video ini sampai teman-teman paham betul tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat. Syukran kasiran ya teman-teman. Nah, demikian pembelajaran tentang macam-macam zakat. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selamat belajar, diulang-ulang materi ini. Azal mengatakan semua kekurangan ada dalam pribadi Kak Rizal, kelebihannya datangnya dari Allah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.